Udah masuk belum ya ini? Sebentar. Kok? Hmm. Wait, aku bingung. Halo, sudah ada orang? Sudah ada orang? Ting 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 ting. Sudah ada orang kah di sini? Ini di PC Rawan Komik kan, bener aku nggak salah login kan? Halo, bentar ya. Akhirnya ada yang masuk juga, aku kesepian asik. Ding 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 ding. Sayembara apaan? Sebentar ya, sebentar. Akhirnya ada yang muncul. Welcome. Iya, ini habis lanjut. Jatuh jatuh. Aduh. Jatuh laptopku. Mau nyetel lagu. Kan ini di reon. Aku udah siap-siapin playlist. Ini lebih stabil kah? Akhirnya sudah ramai. Tadi soalnya pas aku masuk 0 viewer terus gitu aku bingung mau ngomong sama siapa kan sedih. Sebentar ya. Ya kan? Cuman kalau aku sama Bim sama anak IS lainnya bareng-bareng. Ya kali laptop endorse, ngarep banget di endorse laptop mah. HD kah? Enggak mungkin jam segini siapa yang masih ngantor di Kirewan. Oh, kalau di komputer lebih stabil ya. Oke deh, cobain aja. Nggak bisa nonton. Nggak bisa nonton. Oh, sorry, mic-nya ketutupan. Maaf, maaf. Maaf. Halo, halo Ellen. Halo semuanya. Ini kenapa ada yang emoticon nangis, emoticon nangis? Emang nggak bisa ini? Cek. Enggak kan ya? Udah kan? Ini delay berapa lama sih? Aku penasaran delay berapa lama. Gambarnya kok bisa nggak ada ya? Waduh, kenapa ini? Kok kalian bisa denger sih layarku bunyi? Aku aja nggak nyadar loh dari tadi. Kalian semua lebih ini. Aku mencoba buat nge-like-in semua komentar satu. Aduh gimana? Oke, sip, ada suaranya. Jadi kita mau langsung ngobrol dulu atau tunggu viewernya misalnya berapa gitu biar nggak pada ketinggalan? Oh, nilai seperti itu. Layarnya hitam ya, aku nggak tahu deh. Mungkin coba kamu live via handphone. Siapa tahu lebih lancar dibandingin. Soalnya ini streamingnya sendiri nggak bisa lewat laptop. Nggak jalan. Yang lain pada lancar. Ya oke lah sampai 500 sebentar lagi. Udah 500 ini. Oke. Oh, arenanya di sini berapa lama? Seharusnya sekitar setengah jam sampai 1 jam. Tapi kalau misalnya seru, ya mungkin bakal berlanjut misalnya 2 jam asik. Oke. Yang putih-putih apa? Nah, aku pengen tanya sama kalian nih. Aku setel lagu khusus dulu nih buat ini. Nah, pasti berapa sih banyak dari kalian yang di sini pernah nyontek di sekolah? Nggak bisa bilang itu hal yang bener sih. Itu halnya sebenarnya salah banget. Cuman pasti kalian ada dong yang nakal-nakal. Yoi. Kan tadi yang pas di fam juga pegangin HP loh. Nambah ini berarti 2 jam.
Ah, telat syuting nang. Oh iya, ntar bangunnya ini. Ini ngomongin nyontek bukan room tour. Ini lagu Psychoji ujian mendadak di hari Sabtu. Ini cocok banget buat nyontek. Ada yang nggak pernah sama sekali. Tepuk tangan. Disuruh nyontekin. Nyontek aja ya, kadang di dosen aku kalau misalnya pelajaran susah dia bahkan keluar supaya kita semua nyontek dong. Cuman sih kalau UN jangan nyontek ya. Kalau UN atau UAS kalau bisa sih jangan nyontek, itu bahaya banget. Begitu kalau kalian kalau apa? Ketawa nyontek nol, UAS UN matilah kalian. Matilah kalian. Cuman jangan ini aja, jangan maksa teman kalian kalau nggak mau dicontekin, jangan maksa. Pernah dong, pernah. Jadi kita tuh pernah nyontek satu kelas. Kita pernah nyontek, jadi satu kelas nyontek berjamaah. Pas lagi, apalagi pas SD tuh zaman-zamannya nyonteknya. Kalian tau nggak sih pulpen yang kalau di center baru keluar itu? Yang kalau yang bahannya kalau di center baru keluar tulisannya itu, kadang temanku ada yang nyontek pakai itu. Atau enggak dimasukin ke dalam penghapus, tau nih ya? Cara nyontek yang enak gimana? Taruh buku di lantai, cuman itu gampang banget ketahuan sih. Aku sebenarnya nggak gitu jago nyontek, soalnya jarang banget nyontek tuh, nggak sering-sering banget. Itu pun kalau misalnya emang lagi nyontek berjamaah. Jadi sekarang aku mau nanya kalian, kira-kira teknik nyontek kalian yang paling oke itu gimana sih? UN jangan nyontek. Kuliahnya, nah gini, kalau misalnya di kampus aku ada di satu pelajaran yang susah banget, itu gurunya bahkan sengaja keluar ruangan supaya kita nyontek. Mungkin dia malas ketemu muka kita kita lagi. Jadinya yang penting, aduh, yang penting lulus lah gitu. Tapi hati-hati kalau kalian bekerjaan, kalau misalnya udah kuliah nyontek sih, yang mungkin kalau ngaruh sama kerjaan kita sih kalau bisa jangan. Yang penting kita harus ngerti lah kalau misalnya mau jadi kerjaan. Ntar malah kalian kalau begitu udah masuk dunia kerjaan malah nggak ngerti lagi. Tapi kalau misalnya yang pelajaran SMP SMA ya nyontek masih nggak selalu, nggak, misalnya kita nyontek di KWN ya paling jadi agak-agak bego sejarahnya sama kewarganegaraan. Tapi kalau kalian kerjanya jadi dokter gitu ya jangan nyontek ya, itu nyawa orang loh say. Kampus mau nyontek siapa, kiri kanan depan belakang juga nggak bisa, itu bener banget. Itu kalau misalnya kiri kanan depan belakang nggak bisa, itu justru saatnya nyontek berjamaah, soalnya mereka semua nyembunyiin buku di bawah bukunya. Buset, beli soal. Kuliahku tuh bisnis fashion. Terus di paha, di tangan juga ada tuh. Orang yang nyontek tapi sukses. Tapi kalau kalian yang berhubungan sama nyawa orang jangan guys. Banyak loh orang yang nyontek tetap sukses. Tapi hati-hati aja, jangan maksa sebelahnya. Cie gombal. Dia tergantung guru sih. Ini bahasan kali ini nakal banget ya. Ini kenapa ini? Ini pengen mencari pembenaran atas nyontek ya. Banyak lah sebenarnya, kita nggak bisa. Sebenarnya ngapain pun kita nggak bisa menjustifikasi bakal sukses atau enggak sih. Pakai sandi Morse bisa nggak ya kita nyontek pakai kedipan? Yang penting lulus. Yang penting lulus asal nggak ilangin nyawa orang. Atau tapi jangan, kalian nyontek nggak apa-apa, nyuri jawaban nggak apa-apa, bukan nggak apa-apa sih, kalau bisa jangan. Cuman jangan sampai nyuri apa milik orang lain beneran ya, yang berbentuk misalnya barang atau misalnya nyuri pacar gitu. Nyontek guru itu ekstrim banget sih. Nyontek nggak guru tuh gimana ceritanya itu? Kalau kuliah dokter dosen baik-baik, biasanya open book. Tahu nggak sih? Kadang kalau misalnya dosen aku udah open book, biasanya tuh pelajarannya susah banget yang jawabannya nggak ada di buku, makanya dia pede aja. Iya, ulangan hari ini open book ya, tapi begitu keluarin soal jawabannya nggak ada di buku semua. Mati nggak lo?
Nyuri hatimu. Nyuri hati orang nggak apa-apa lah. Kenapa greget? Iya ya, kalau misalnya CBT yang online gitu UN-nya itu komputer bisa nyontek dong. Itu apoke, itu apa apoke? Soalnya curhatan dosen. Gimana tuh curhatan dosen? Boleh nggak kita ceritain? Boleh dong ceritain? Iya, ini ada anak kedokteran. Ya kedokteran mah jangan nyontek ya, kalian nyawa orang gitu. Tabok nih kalau nyontek. Buat keselamatan sendiri. Gimana tuh maksudnya? Nyontek adalah sebagian, jadi mungkin kita bisa bikin agama baru, agama nyontek. Iya kan beneran bilangnya open book tapi nggak ada yang keluar sama sekali di buku. Itu dosen itu paling nyerese itu kalau kayak gitu. Apanya yang lucu? Oh pakai software ya? Aku kurang tahu sih soalnya zamanku mah masih bulat-bulatin ini. Oh, banyak anak kedokteran kayaknya. Hah? Nggak tahu, aku nggak pernah UN pakai komputer. Zamanku masih gaptek, cuy. Nah, yang paling penting sih emang nyonteknya tuh pas belajar aja udah. Cie, halo anak-anak Kalbar, Kalimantan Barat. Aku juga dari sana orang tuanya. Ya nggak tahu, aku nggak pernah ikut yang UN yang ini yang online. Kami tuh. Open booknya di PDF. Bawa buku diary pas ulangan itu mah kita nangis, itu mah ujung-ujungnya kita mah nulis lagi di diary, ya Tuhan tolong aku, bakarlah kertas-kertas itu, semoga semoga ruang gurunya kebanjiran, semoga besok ada demo kertasnya hilang semua. Itu kayak pas zaman sekolah itu doa yang paling sering diucapkan kalau lagi hujan, aduh besok banjir dong gitu. Apa ya, di mana? Aku di Jakarta, cuman orang tua semua di Pontianak, maksudnya bukan di Pontianak lahirnya. Gak bisa buka apa-apa selain browsernya. Biar ada video. Coba kamu coba buka lewat HP deh, siapa tahu jadi muncul. Google pas open book. Nggak boleh keluarin HP, masalahnya kita cuma boleh buku sendiri. Berdoa kalau besok merupakan HP guru. Tahu nggak sih, aku sampai pernah diceritain katanya ada yang dia sampai apa, bayangin dia tuh ngambil tanah kuburan demi katanya itu buat jampi-jampi gurunya supaya tidur. Aku nggak tahu ini cerita bener atau enggak, aku lupa siapa yang nyeritain, tapi katanya gurunya beneran ketiduran. Itu random banget sih, kayak oh my god, niat banget. Jangan ditiru ya, jangan ditiru, itu cuma cerita orang doang, aku nggak tahu sih bener atau enggak. Terima kasih ya, sampai jumpa di Makassar. RDN tuh apa? 9 Mei ini ya UN ya, berarti sebentar lagi. Sebentar lagi loh, kalian belajar nggak nih? Kalian belajar nggak nih? Apa ya mitos? Apanya bohong? Apanya yang bohong? Ini kayaknya streamingnya kayak nge-delay sekitar semenit, jadinya agak bingung. Taruh garam di kursi guru, itu beneran bisa tidur. Jangan dilakuin, makasih sarannya Ci. Enggak, jangan dilakuin, yang bener aja. Buset, pensilnya dulu di jampi-jampi. Ini lama-lama udah bukan ngomongin nyontek, tapi gimana ilmu hitam supaya lulus lulus apa lulus ujian. Udah pasrahkan saja, ini kayak pada serem-serem ya. Sekarang bisa nyontek pakai smartwatch, itu kayaknya calon tukang nyontek pakai smartwatch tuh. Tapi UN itu emang lebih gampang sih daripada UAS. UAS ku ancur-ancur, enggak sih, bukan UAS. Ulanganku ancur-ancur, begitu untuk UN malah bagus, entah kenapa. Bawa ujian bawain bakso dikasih obat tidur. Nah, ntar lain kali kalau aku jadi dosen aku nggak mau makan makanan sebelum ujian deh. Udah dikasih tahu nih. Ini jadi sebenarnya aku melakukan pembicaraan ini tuh karena mungkin kalau misalnya suatu saat aku menjadi guru, aku bisa tahu teknik nyontek kalian semua gimana. Gimana? Gimana? It's a trap. Bercanda. Bercanda. Kampus nyontek nggak guna.
Temenmu belajar dukun dari mana? Mana aku tahu, mereka cerita gitu katanya suruh kasih tanah itu, ya ampun. Sleeping darts. Ini makin lama makin canggih. Ini bahkan bukan cara nyontek. Ini cara gimananya kita bisa mengelabui guru kita kayaknya. Reon baru 16 tahun, harusnya pernah bukan SMP. Kalau Reon itu ya, dia tuh forever 16. Jadi tolong jangan nanya umurnya Reon karena dia forever 16. Yeay, 1K viewer. Halo semuanya. Cara melumpuhkan guru. Koran apa nih koran? Aku pernah loh kalau misalnya lagi ujian akhir gitu, ulangan umum gitu ya. Aku tuh kan biasanya kalau udah kelar tidur kan. Bisa jedanya tuh bisa sejam dong kalau udah kelar. Aku bisa bawa kertas isi ini, isi apa? Ngisi TTS tau gak sih aku? Random banget ya dulu. Lempar bom kentut ke meja guru, terus gurunya kabur ke toilet, kalian ini ya. Ya kayak pakai Google Glass itu keren juga ya. Ntar begitu, jadi siapa tahu ntar teknologi selanjutnya kita bisa ada Google Glass, itu tulisan bisa di scan semua terus langsung keluar jawabannya. Amin. Jam tangan Conan tuh buat ini tidurin gurunya. Apa yang di notice? Idih, aku mau dong dilumpuhkan hati ya, jangan ntar jadi lemah asli. Coba ya, zaman sekarang, kalau misalnya nge-cheat tuh pakai apa sih dulu? Ada namanya satu aplikasi tuh buat nge-cheat. Kalau coba ulangan bisa nge-cheat kayak gitu ya? Apa ya nih? Ya, itu ada guru masuk tuh, hati-hati loh gurunya tuh. Jadi gimana nih Pak Guru nih? Sering lihat muridnya nyontek gak? Biasanya kalian kalau misalnya ada guru nih sini, kalian pura-pura nggak tahu atau langsung ditangkap aja nih kalau ada nyontek terus? Pura-pura kesurupan. Ini pura-pura kesurupan. Coba kalau misalnya mendingan kesurupan beneran aja gimana? Biar siapa tahu setelah kita ngeling sama setan-setan pinter itu mendadak keluar semua jawabannya gitu. Friendster ngechat. Hah, Friendster bisa emang Friendster bisa ngechat. MIRC bukannya buat ngechat ya, bukannya buat ngecheat. Oh, pura-pura nggak tahu. Kalian guru ya? Bukan game Shark deh kayaknya, namanya lupa aku. Pura-pura mati. Nah kalau kesurupan Esen ntar cuma bisa ngerjain fisika matematika doang. Putus ulat siaran. Ini makin lama kayak omongan kita makin random ya, itu sampai ada yang marah-marah. Ntar ASL. Ini tua banget ini yang main MRSC. Kalau setan yang mau ngerjain ya mati aja kamu paling ya. Begitu itu jawabannya keluar-keluar nilainya 0. Mic 33 aku bahkan udah gak pakai. Bahasa Jepang tahu, ngomongnya nggak bisa, tahu doang. Jadi kesimpulannya para guru-guru di sini, kalian bisa ngelihat murid-murid kalian di sini, siapa tahu ketemu murid kalian dan bisa di-track nih cara mereka nge-cheat. Ada kok komennya. Ya ada ntar nyanyi lagu Reon. Beli jawabannya pengawas. Cara biar nggak kebiasaan nyontek, belajar atau memperasarkan diri pada yang di atas. Kalau nilainya jelek ya udah, nah kan belajar nerimo. Salah banget. Live ya paling sampai jam 10 atau jam setengah 11. Ya setengah 11 kan. Medcom. Hah, Rager? Aku nggak ngerti. Iya, biasanya sih kalau misalnya masih berusaha ya paling nanya, Bu Guru, jawaban nomor 4 berapa? Paling diginiin. Belajar makanya. Ulangan Vanguard.
Umur berapa ya? Umur berapa ya? Penasaran banget apa penasarannya? Ya sampai setengah 12 lah. Teknik belajar yang bagus, fokus. Tapi katanya kalau misalnya kita bikin mind mapping gitu, katanya juga bisa bikin belajar yang lebih ini sih. Ulangan Inggris nyontek. Ulangan Inggris kalau mah gampang kalau misalnya gak keluarin soal grammar. UN Inggris tuh gampang banget deh. Cuman entah kenapa UN Inggris tuh kalau nggak pernah ada grammar yang penting gitu. Tapi kalau sekolah pasti susah banget. Aku bingung gitu kenapa. Salam buat teman-teman Dewan nih. Salam balik buat kalian. Ya, salam kenal kak. Ini kayaknya banyak suruh sebut nama saya, sebut nama saya. Ini gue berasa, aku tuh berasa kayak lagi di apa namanya, lagi pengen manggil jelangkung gitu. Sebut nama saya 3 kali, ntar saya akan muncul di saya. Nggak bisa fokus, nggak ada aku. Wah. Sistem kebut semalam. Ulangan Mandarin pas hari Senin dikasih tahu gurunya. Aku dulu sempat les Mandarin gitu ya pas SD gitu. Jadi Mandarin kan nilai kelas 1 sampai kelas 5 sampai kelas 6 tuh bagus banget. Bisa cepet terus gitu ulangannya tuh cepet yang literally nggak pernah berhenti. Jadi selalu cepet 95 cepet. Tapi begitu aku berhenti ngeles langsung dari bawah 90 semua nilainya. Inggris pernah dapat nilai tertinggi sekali. Ya dulu pas UN SMP aku juga Inggrisnya pernah dapat cepet gitu sih. Sampai pada kaget padahal nilaiku kan biasanya biasa apa nggak aku kan nggak suka belajar gitu. Ulangan yang paling suka matematika, fisika, kimia dong. Yang lain bisa dihafal, yang ini enggak. Kenapa my eyes? Hey 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 hey. Nah ini besok kebetulan ada yang ulangan kimia. Jadi udah menyiapkan belajar atau udah menyiapkan alat nyontek. Aku sebenarnya suka belajar, tapi entah kenapa kalau misalnya belajar apa namanya? Kalau misalnya belajarnya hal-hal yang aku suka gitu, aku suka sih. Kalau misalnya gurunya menarik itu aku suka belajar. Aku basically tuh bosenan orangnya, jadi tuh kalau misalnya kebanyakan di satu hal tuh bosen gitu. Tapi demen baca kayak ensiklopedia gitu demen banget. Tapi kalau disuruh belajar pelajaran sekolah udah kayak, aduh gurunya malas belajar. Ah, alasan. UN itu cuma mitos. Pelajaran favorit, musik, seni, olahraga. Ngomong-ngomong ini siapa aja nih yang kece tuh bahasa apa tuh? Aku biasanya pakai Teochew. Keluarganya pakai Teochew. Kaca tuh bahasa apa? Masa beli beli apa namanya beli ujian sedih banget. Setannya Kaseto. Aku sebenarnya nggak gitu pintar nyontek sih, cuman pernah penyontek berjamaah aja di kelas. Jadi ya pengen nanya-nanya kalian nih tips and trick nyontek. Siapa tahu ada tips and trick nyontek. Coba dong kalian bikin gitu. Komen di sini. Nyontek apa sih yang bagi kalian tuh paling keren caranya? Gimana tips yang paling kreatif nyontek di sini? Kenapa? Kenapa? Hah, kamera Reon. Layarnya hitam. Coba dong kalian kasih tahu aku gimana tips and trick nyontek paling kreatif yang bisa kalian buat walaupun ini salah banget. Belajar jadi Naruto. Iya, emotnya terbang-terbang lucu. Iya, aku bisa lihat diriku sendiri loh di layar. Oh, ternyata emang nilai ya. Reon belum ada baju baru. Suruh tidur guru ya dulu dikipasin baru nyontek terang-terangan di depan guru. Suruh tidur guru ya dulu dikipasin biar tidur nyontek. Ditaruh bawah sepatu, tempel pakai double tip. Kotak pensil isi pensil warna buat ngode warna. Wah, ini gimana nih? Lengkapnya gimana nih?
Tulis di tangan, pakai headset bluetooth dari luar, dengerin dari bodyguard. Ini high tech abis nih. Oh ini. Kode Morse. Paling gampang tulis di meja, pakai pensil di bagian agak bawah biar ketutupan tangan contekannya. Tapi itu tradisional sekali. Ada nggak sih cara yang lebih kece? Nggak perlu nyontek, coba aja tuh kertas hafalan dirobek, abis itu di blender terus minum deh. Dijamin besok sakit perut nggak jadi ujian. Aku jadi inget kan ada alat Doraemon yang kalau misalnya roti penghafal itu yang kalau kalian tempelin di bukunya dimakan ntar kita langsung hafal ya. Aduh itu kayak impian para anak-anak zaman dulu banget sih. Nyontek tulisnya di paha. Kalau kalian cowok gimana? Apalagi cowok-cowok yang SMA gitu kan celananya panjang. Nyontek pakai Google Watch. Zaman sekarang memang beda. Tempel di dinding atas kelas itu kayak matanya harus yang mata elang gitu deh. Nyontek pakai BBM Group. Gila sekarang anak-anak sekarang. High tech banget. Kalau dulu dioper itu ya kertas jawabannya dioper-oper. Taruh di balik jam tangan. Bakar bukunya terus dimakan. Nyontek terang-terangan depan dosen. Kalau bisa nanya dosennya sekalian. Pak, ada UFO pak. Hah, mana dek keluar nyontek ya Tuhan. Jawabannya tulis di papan. Kan gampang di ini. Ekstrim sekali. Ngomong-ngomong aku mau share dulu bentar streamingnya di PC aku. Lupa. Kalian bantu dong, bantu share dong, bantu share dong buat makin rame. Siapa tahu makin seru lagi nih jawabannya. Pensil komputer tuh kayak gimana? Telepon di kertas ujian, tapi ntar kalau misalnya gurunya lewat ketahuan dong. Pakai jam tangan yang paling mainstream kayak aku bisa ini taruh kertas di bawah ini, di bawah kertas ujian, terus yang paling banyak di bawah jam tangan. Sogok gurunya aja nggak baik loh kalau mainan korupsi. Nyonteknya yang kreatif aja, nggak usah mainan duit. Atau kecuali kita nulis di duit, siapa tahu bisa. Kekuatan telepati, mungkin kalian yang kembar di sini kan katanya ada yang namanya kekuatan telepati ya. Mungkin kalau misalnya yang kembar-kembar gitu bisa nyontek berjamaah gitu. Masukin pulpen. Gak usah nyontek, gak usah belajar. You learn nothing from school, kata Bill Gates. Don't take it too serious. Sebenarnya kita banyak yang bisa kita pelajari di sekolah. Cuman mungkin memang aku nggak bisa bilang nilai adalah segalanya. Tapi yang namanya sekolah itu kita belajar banyak sih sebenarnya. Tapi ya memang nggak cuma dari sekolah doang kita bisa belajar. Kita tuh bisa belajar dari mana-mana. Dari pengalaman hidup. Yang penting jangan keras kepala aja. Oke, lain grup ngobrol sampai yang di atas, siapa tahu dapat jawabannya antara nilainya hancur atau apa. Yuk nonton. Pos ya. Nyonteknya dari hati kan. Walkie talkie. Kalau walkie talkie udah nggak rahasia banget dong. Baca pikiran temen. Kayak penghapus banyak banget ya. Oh iya, kalau yang nyontek ke toilet juga aku pernah tuh dulu taruh di kantong. Cuman kadang begitu nyampe kelas lupa lagi jawabannya dong. Buat contekin pakai bahasa Arab. Kalau gurunya bisa bahasa Arab gimana? Edit kertas biasanya dapat dari botol-botol minum, bisa ditaruh lagi. Nulis contekan di kartu ujian, terus habis itu kartu ujiannya diambil. Kalau di CCTV sarannya gimana? Berserahlah kepada yang di atas. Oke, biakukan. Gak perlu nyontek. Kalau kalian emang mau mempertahankan atau mau mencoba keberuntungan kalian, bisa tuh pakai, kalau misalnya soalnya A, B, C, D gitu, pilihan ganda, bisa ini peruntungan kalian, asal balas aja, siapa tahu dapet cepet kalau kalian emang hoki banget. Cuman siap-siap aja selama setahun penuh nggak pernah dapet SSR gitu kalau misalnya kita ngegaca. Tapi jangan sampai ngepaksa ya guys, kalau orangnya nggak mau dicontekin, kalau temennya nggak mau. You notice notannya. Guru aneh pernah nyontek ditaruh di toilet. Hah? Gurunya nyontek gimana? Iya tahu di belakangnya ada boneka tuh. Kalau orang mah serem, aku kabur. CCTV-nya dihack.
Kalian ya kalau udah sampai bisa nge-hack CCTV ya mendingan udah belajar aja lah waktunya. Sampai ada teknik konspirasi. Kasih guru ya koran dan cemilan. Pakai morse. Eka nggak nyontek gacha tetap apes. Itu namanya nasib. Guru yang hebat bisa nyontek. Aku heran tuh apaan guru nyontek. Ya kalau misalnya belajar itu udah cara paling bener lah sebenarnya. Kadang ditanya tiba-tiba doi udah selesai kerjain. Aku juga kadang sering dicontekin tuh sebel. Apalagi pas SD tuh teman-teman pada nyontek berjamaah. Tenang, tapi kalau iya nyontek tuh namanya plagiat. Tapi hati-hati aja kalau misalnya pelajarannya penting terus kalian penting buat kehidupan terus kalian nyontek, ntar jadinya malah gak hafal deh. Ini kayaknya banyak banget yang sensitif karena gacha ya. Pakai tisu ditulis kalau curiga langsung ini ya buang ingus banget tuh. Di sini banyak yang calon-calon hipnotis gitu ya. Pasrah tidur di kelas. Buset bisa ditanyain gurunya, aku mau dong guru kayak gitu. Guru yang ngizinin nyontek. Gurunya main Angry Birds. Ekstrim habis. Kenapa? Kalau itu mungkin perbedaan terhadap kemampuan otak aja. Kalau misalnya yang belajar sama yang nggak belajar, tinggian yang nggak belajar, atau ngakunya nggak belajar, tapi sebenarnya dia belajar tuh dari pagi sampai malam, cuma ngakunya nggak belajar aja gitu. Itu namanya teknik. Apa sih namanya teknik? Rip kota. Ngajak gurunya selfie. Aku bahkan sekolahnya nggak boleh. Karya cemerlang berasal dari 1% inspirasi dan 99 kerja keras. Betul. Percuma kita memiliki inspirasi yang keren-keren tapi nggak pernah dijalanin dong. Bukan nyontek berusaha. Jawabannya ada di ujung langit. Kita bersama seorang anak. Anak yang tahu dan juga pemberani. Amas banget kalau temen bilang nggak belajar tapi pas ulangan minta tambah kertas, itu belum tentu dia bisa loh. Jangan-jangan dia malah nulis, dia curhat ke guru ya, Pak Guru saya hari ini nggak bisa belajar karena mendadak jemuran saya jatuh terbang ke atas, terus hari ini saya nggak ngerti jawaban yang ini, jadi saya mau curhat aja Pak Guru, di buku ini saya butuh 3 kertas. Aku jayus banget. Garam yodium buat apa? Pakai kata kayak kode yang buat ini orang apa sih bisu ya bukan bisu apa ini tuli orang-orang yang nggak belajar dapat tinggi cie. Ada rencana single baru stas Hamin ada yang minta maaf di kertas sama aku pernah loh, maaf ya bu nggak belajar gitu tulis. Tapi ada kok yang Dota all mulu nggak pernah nyontek dan tetap nilainya selalu bagus. Mungkin ada, tapi aku punya beberapa temen yang emang dia tipe belajarnya tuh cuma di kelas. Jadinya emang dia begitu guru jelasin tuh beneran didengerin, dan emang ya kemampuan otak orang beda-beda lah ya. Tapi ya namanya, tapi kalau mau sukses tenang, ada yang namanya kerja keras kok. Baca cepat 5 menit sebelum ulangan, besok dapat 90 menit. Asik lah. Kadang sakit orang nilainya nyontek lebih tinggi dari kita. Aku dulu yang pernah sakit tuh, aku pernah diajarin sama orang, terus ternyata besoknya nilainya malah lebih tinggi aku daripada dia, terus dia marah-marah. Itu pengalaman langka sih, tapi jarang-jarang. Orang yang nyontek sebenarnya malas belajar, tapi sebenarnya mereka kalau aja mereka ada niat gitu aja. Bisa lah ya namanya ada niat, cuman masalahnya nyari niat itu lebih susah daripada nyari nilai kadang. Lebih susah nyari niat daripada nyari pacar. Buset. Rajin ngarang. At least you try. Palingan besok dipanggil, kamu ke ruang guru saya sekarang. Kalau yang homeschooling gimana nyontek? Kalau homeschooling gimana nyonteknya ya? Kan emang ujian. Kalau homeschooling tuh enaknya kita bisa belajar bukan cuma dari textbook sih. Karena setahu aku yang homeschooling itu dia banyak keluar-keluar. Misalnya kita mau belajar tentang hewan, kita langsung ke taman safari misalnya.
Aduh, orang tuh gak ada yang bego lah kak, yang ada cuman bedanya satu malas belajar, satu enggak, udah itu doang. Ada yang orang tuh cuman ini biasa aja, pintar atau pintar banget. Kalau bego mah gak ada mah. Temen gue sih jawaban esai cuman aduh, blok 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 tepuk tangan. Belajar 15 menit per. Ya aku juga tipenya kalau habis ulangan lupa semua kok apaan, padahal pas ulangan hafal semua. Apa ya, kasihan. Pakai kode Morse. Orang jago nyontek berarti kreatif kata orang, tapi jangan sampai dibawa-bawa ke dunia nyata ya, nyolong karya orang. Yang jelas jangan pernah nyolong karya orang ya. Ini ngomongin nyontek kah, bukan kriteria pacar. Aku dipegangin kameranya jadi agak goyang. Homeschooling buat mahasiswa kalau nggak salah ada. Kalau mahasiswa bisa kuliah online kan? Iya, lebih masuk diajarin temen daripada guru, apalagi diajarin gebetan. Ting. Kalau ditunjuk jawabannya bener terus buset. Aku homeschooling kelas cuma 3 orang, bagaimana bisa nyontek, itu namanya berpasrah. Hello, sorry because most of my viewer is Indonesia, so I couldn't speak English right now because yeah. Sorry. Tapi orang-orang homeschooling bisa kalian lebih banyak waktu sebenarnya untuk mencoba hal yang lebih kreatif. Iya nggak? Homeschooling. Hai, hello. Nyontek itu butuh skill Byakugan terutama. Kalau Cyanida nilai kalian bahkan nggak keluar ya. Mungkin sebelum kalian ulangan bisa bertapa dulu gitu. Sandi Publius Square sebar sekelas. Nggak sekalian. Gurunya pembina pramuka, hati-hati loh, guru bisa lebih pintar dari kalian. Dan gini ya, guru itu ya, mereka tuh juga pernah sekolah gitu. Jadi kemungkinan besar skill nyonteknya juga sama kalian. Pernah kok ada guru yang pura-pura nggak tahu, kecuali nyonteknya udah keterlaluan yang terang-terangan banget. Biasanya sih mungkin di ini, cuman yang nyonteknya masih biasa aja biasanya sih nggak apa-apa. Banyak guru yang kayak gitu tuh. Ada Sir Rudy. Hello, I don't know you stream it right now. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa Kecepatan lirikan dan feeling. Feeling. Big Soul Play, ada Ram. Dan juga ke channel Giovanni Gary. Thank you buat Fiona, Tania. Ini kenapa jadi ada orang ngomong salah lagu, aku salah lagu. Sahabat lagi lah ya. Ngomong-ngomong, ini dari tadi banyak yang ngomong dulu nyontek. Jadi guru nyontek tuh gimana sih ceritanya? Maksudnya guru yang nyontek tuh buat apa? Nggak, kalau pas UN aku nggak pernah nyontek. Ya ampun, UN nyontek. UN tuh gampang tahu dibandingin UAS. Cie nyanyi acara di sana. Ngomong-ngomong kayak bentar lagi mungkin udah selesai nih, sekitar 15 menit lagi. Gimana kalau hari ini aku nyanyi lagu Sahabat aja? Oke? Oke. Sebelum aku nyanyi kalian share dulu dong yang di sini. Biar sahabat. Cuma sahabat aku harus cari dulu instrumentalnya. Aku kuliah di kampus fashion business. Apa nih, kayak ada yang ngasih soal. Seorang siswa mereaksikan 10 gram CaCO3 dengan 10 gram larutan HCl1M pada ruangan tertutup. Maka massa zat setelah reaksi adalah sama dengan 20 gram kurang dari 20 gram lebih dari 20 gram antara 10 sampai 20 gram. 10 gram. Ini kenapa ada yang ngasih soal ini? Boleh nih, mungkin yang lain ada yang mau jawab. Aku pernah dong nyontek, tapi kalau nyontek sih biasanya kalau misalnya gurunya mendadak keluar terus kita harus nyontek berjamaah. Jadi itu biasanya untuk ulangan-ulangan yang terlalu susah sih soalnya. Carinya 2 kali.
Instrumental. Kalau misalnya lagu Sahabat mah aku udah nggak perlu lihat lirik lagi. Aku udah bawain lagu terus-terusan. Cuman instrumentalnya harus di-download dulu soalnya aku nggak save sih. Sebentar. Harus tetap. Mana ya liriknya? Ya bukan lirik maksudnya. Kalau akustik nggak ada nih. Aku belum terima ininya. Sebentar ya, sebentar. Ih kok nggak ada sih, kayak biasanya ada deh. Sebentar ya, maaf. Wen Kimia. Di langit gundah dan menangis di tengah hujan. Nah ini cuman harus di-download dulu kayaknya. Sebentar. Soalnya filenya itu 40 mega yang high res. Aku minum dulu ya. Emang di YouTube-nya ada karaoke-nya? Soalnya aku cari di email makanya lama. Wah, versi rap atau hip hop? Kayaknya seru juga ini. Yang akustik sayangnya nggak ada itunya, nggak ada versi karaoke-nya. Let's play. Ini apa nih emot marahnya kenapa banyak banget, lucu banget. Buset, omongannya kakak. Dapat ini nyebut rek. Langit cerah, malam telah berganti, senja merah dan kita terus menanti. Tangan merayangan, kaki terlatih berlari, tak mau berhenti. Meski jauh, kita akan berlabuh, lakukan satu perjalanan yang utuh. Kadang kita terjatuh, namun harapan membuat hanya menjadi nyata. Nyalakanlah mimpimu, tersenyumlah genggam tanganku. Engkaulah matahari yang terangi saat aku tak terang. Langit mulai gelap dan muram, dan kita tetap berlari bersama menuju satu tujuan yang belum terlihat di depan kita. Meski langit gundah dan menangis, kita tetap menari di tengah hujan. Kalau langit tersenyum, kita kembali berlari hingga mimpi kan nyata. Nyalakanlah mimpimu, tersenyumlah genggam tanganku. Engkaulah matahari yang terangi saat aku tak terang. Bintang nyata. Ini lagu buat sahabat-sahabat kalian sebenarnya, buat orang-orang yang ngebantu kita di saat kita susah, orang yang kita bantu juga saat mereka susah. Karena saat meraih mimpi, kadang kita nggak bisa melupain orang-orang di sekeliling kita. Tanpa mereka kita bukan apa-apa, teman-teman. Lagu yang taruh. Nyalakanlah mimpimu, tersenyumlah genggam tanganku. Nyalakanlah mimpimu. Nyalakanlah mimpimu, tersenyumlah genggam tanganku. Nyalakanlah mimpimu, tersenyumlah genggam tanganku. Nyalakanlah mimpimu,
Engkaulah matahari yang terangi mata hatiku saat ku tak terang. Engkaulah matahari saat aku tak terang. Kau yang menyinari mata hatiku saat ku tak terang. Engkaulah matahari saat aku tak terang. Suaraku hilang. Ini kalau misalnya biasa udah jam segini emang suara hilang sih, jadi maaf aja. Cuman ya ini kenapa jadi malah pada baper sih? Cuman sahabat kan nggak harus selalu jadi cinta. Asik. Atau habis ini nyanyi lagu sahabat jadi cinta ya? Tapi mungkin lagu-lagu sahabat jadi lagu-lagu sahabat ini dulu pernah dipresetin sama aku sama temen-temen. Nih. Kau adalah sahabat, jangan banyak berharap. Sempet gara-gara dinyanyiin terus itu sampai pas aku mau perform pertama kali nyaris keceplosan nyanyi itu, ya ampun. Masa pacaran terkekang. Sama-sama. Nggak nangis kok. Tapi emang selalu ada sahabat yang di sekeliling kita yang ngebantu kita. Sekalipun kalau misalnya kita nggak ada sahabat yang mau dengerin kita merasa kayaknya nggak ada orang yang mau nemenin kita, nggak ada yang mau ngebantu kita, kayak whole world is against us. Tapi tetap aja kita masih punya orang tua. Kalau misalnya kita nggak ada orang yang bisa akhirnya di dunia ini nggak ada, kita masih ada punya di atas untuk menjadi pegangan kita. Asik. Karena ya gimana, sesendiri-sendirinya kita masih punya yang di atas kok. Yang penting adalah kita tidak pernah berbuat jahat. Ini kayaknya dari masalah sahabat jadi masalah nyontek jadi sahabat. Oke, kita ganti lagi topik ya. Karena tanpa sahabat kita mungkin tidak bisa nyontek ini. Biasanya itu nyontek paling asik sama sahabat, soalnya kita udah tahu kode-kodenya tuh, kita udah saling mengerti kode satu sama lain. Asik. Kalau misalnya sahabat berantem ngebih itu namanya ngarep, sahabat tapi ngarep gitu. Apa buat sobat ini? Amin. Ini tadi lagi ngomongin nyontek sih, cuma gara-gara lagu sahabat. Ngomong-ngomong, kalian udah denger lagu barunya Rewan belum sih? Ada nggak ya di YouTube? Apa aku puterin aja nih demi kalian? Oh, ada nih kayaknya. Nih aku puterin deh lagu barunya Rewan. Tepat untuk kulit Anda. Buat saya, facial treatment essence adalah Friendzone sering banget. Ini lagu barunya Rewan nih kalau ada yang tahu. Bahasa Minion. Pak banana, banana. Belum tidur karena mending kalian streaming. Kaki kita seiring melalang menuju tempat penuh cita-cita. Yang ku tahu pasti kau selalu di sini, ku mimpi bersama dan meraihnya. Jika kau jatuh, langkahmu terhenti dan kau rasakan luka. Cowok sama sahabat mustahil. Cowok sama cewek sahabatan mustahil. Enggak sih, kalau aku bilang nggak mustahil. Kalau misalnya kita udah kenal lumayan lama, apalagi dari TK gitu sih, tuh mungkin banget. Soalnya aku banyak banget kok. Nggak banyak banget sih, cuman ada beberapa juga sahabat cowok yang emang nggak ada feeling apa-apa. Bahkan kalau ketemu bahkan ngejek-ngejekan parah. Bahkan ngejek-ngejekan parah. Cie, suaraku jelek. Coba pakai ini dulu aja, pakai apa namanya, pakai supelan kuping dulu aja, ntar aku ngomong baru lanjut. Kalau sahabat mau jadi cinta, kalau itu coba nanya sama cewek ya, siapa tahu mau. Versi dubstepnya belum. Susah sih kalau baru kenal, susah. Cuman kalau udah kenal dari TK bisa itu. Kenapa malu sahabatan sama cewek? Kenapa malu? Apanya lo? Tenang, cinta tuh gak liat muka kok. Kita sering kan lihat yang cowoknya ganteng, cowoknya ganteng banget, ceweknya biasa-biasa aja. Atau yang ceweknya ceweknya cakep banget tapi cowoknya biasa-biasa aja, sering. Karena kita tuh ngelihat kalau kita
Kalau kita mungkin mau cari apa yang namanya teman hidup itu tuh bukan mencari dari mukanya, dari sifatnya. Soalnya kan nggak mungkin kan muka itu lama-lama jadi tua gitu. Kalau kalian cuma nyari dari mukanya doang mah lama-lama aduh bosan juga ya ngeliat itu aja ya. Kalau misalnya sifatnya nggak bagus. Jadi mau ganteng mau jelek mah yang penting tetap hati. Wah ini ada yang curhat nih, gue suka sama sahabat gue sendiri. Susah ya, kalau itu susah sih, apalagi kalau sahabatnya nggak nganggap kamu sebagai ini. Tanya apa boleh kalau misalnya ini. Iya kan, ada juga kan tipe-tipe orang yang lebih dekat sama apa sih sama lawan jenis daripada, tapi nggak dijadiin pacar, nggak suka juga. Diplomatis. Cari yang cantik mah nggak apa-apa asal nggak jelek-jelekin orang aja. Cie, yang penting manis. Suka sama sahabat sini tapi tiba-tiba sahabat jadi ini lama-lama jadi curhat ini. Susah sih ya kalau emang suka sama sahabat, apalagi dia nganggap kamu lebih apa, nganggap kamu sahabat ini sesuatu kamu nembak, bisa-bisa dia galau juga. Sendal. Bunny? This is not a bunny. This is cinnamon roll and ini anjing kayaknya sih, kayak anjing gitu. Ini kenapa jadi malah nanya mantan? Sama kakak kelas, cowok nih, kakak kelas tuh cowok sama kakak kelas itu gimana ya? Kalau misalnya yang lebih tua itu susah nggak sih sebenarnya? Susah ya, ada yang bilang setelah sahabat punya pacar dia sibuk sama pacarnya, bahkan sampai udah nggak nganggap sahabat lagi, kita sekarang teman biasa. Soalnya udah susah sih. Aku juga ada beberapa teman yang begitu udah sahabat, maksudnya begitu udah pacaran ngilang, soalnya pacarnya nggak suka kalau misalnya dia temenan sama aku atau teman aku gitu. Banyak sih kayak gitu sih, cuman ya udahlah ya. Biasanya kalau putus juga balik lagi, temenan lagi bareng satu kelompok misalnya. Jadi kalian pengen ditanyain mantannya siapa? Ini aku pengen inget tema tapi kalian gak ada yang ngomongin nyontek lagi, gimana dong? Ceritanya itu nyontek kalian gimana yang paling keren lagi? Aduh. Ini mungkin jadi dari nyontek sampai nyontek hati nih kayaknya. Emang gimana sih cara kalian suka sama sahabat tuh gimana, misalnya sahabat lama? Ya ampun pada baper. Medcom itu apa sih? Ini kayak banyak tim Medcom. Perlu dipanggil UGD kak. Salah aja nih komik ngikutin Jepang. Mau dibawa kemana komik Indonesia kalau begini? Aku nyontek pas ujian masuk kampus, ya ampun. Yang penting, tapi di kampusnya gimana? Baik-baik saja kah? Mana Mei? Halo Mei. Nyontek bareng pacar. Jadi kalian di kampus satu ini, satu apa namanya, satu meja gitu. Tadi pagi aku bicara sama Anin, dia mau fokus aja buat UTS. Ada yang tahu nih video apa ya? Tepuk tangan. Ini nyontek di WC kayak aku dulu paling sering deh. Siapin di kertas di celana. Makan apa? Ini kira kicau burung. Komplain lagi lo. Aku nggak. Terus kalau misalnya buat orang-orang nggak bisa siul gimana kayak aku? Pegangnya bener. Kayaknya next topik harus urusannya sama baper ya. Apa dokter cinta astri. Malah tim Marika. Ini tim Cintaku bukan cinta, biasa miliki naluri yang sama. Tinggal 6 menit lagi. Kemarin jenis berapa lama sih? Video apa ya ini? Habis. Gak bisa siul tuh. Gak bisa. Ajari aku siul. Gak bisa siul tuh sedih banget sih. Gimana ya?
Jenis kemarin berapa lama sih? Bener kan sejam kan ya? Iya sejam lah kurang lebih lah. Cinta bukannya isi pulpen, itu tinta sayang. Nonitas. Suara kayak YouTubers. Ini emang suara YouTube nih video. Kalau kalian ini 25 cara komik. Kan? Ih bisa suara kecil. Ini kenapa jadi tim mereka? Terima kasih sudah menonton video dari kami. Iya terima kasih Leonice. Ini videonya mewakilkan aku. Kalian lupa untuk subscribe ke channel kita agar terus mendapat update-update terbaru dari video-video Reon. Jangan lupa juga untuk subscribe channel teman-teman kita yang ada di belakang. Kita juga pasti banyak video-video lainnya. Contohnya yang kayak begini nih. Yuk ditonton juga yang lain. Bye bye. Bye bye. See you di next video. Jebret, jebret, jebret. Itu kan muka aku juga. Ini ada fancy Tommy Lim ya kayaknya. Dona di mana? Dona di rumah. Kayak kita lagi sedang ada di rumah masing-masing. Apa ini apa nih? Aduh musiknya apa ya? Koplak kan ini. Sakura White Serum Cream. Cadel, aku nggak cadel dong. R. Jebret. Hai. Itu video Reon. Aku mau tap bisa bagi bun. Kau tahu apa? Tim Kapten Amerika. Tim Reon dong, tim Reon mana suaranya? Iya ini. Apanya ini notis? Ayo, halo Melisa. Iya ini live. Bilangnya. Ya. Nah, harusnya nih lagu sahabat ini. Aku pengen nyetel lagu ini lagi deh. Ini sesuai sama topik kita hari ini. Ayo tim Reon like. Asik. Coba kalian denger deh. Coba denger lagunya, aku diam dulu deh. Ini ngomongin contekan ini. Ini dulu zaman aku SMP gitu sering banget lo dengerin lagu ini gara-gara stres kalau misal lagi ulangan. Iya lagunya Psycho Jisoo. Random banget ya. Ular lari lurus melingkar-lingkar di pagar-pagar lari di lorong-lorong. Hai. Hai semuanya, hai lagi, hai. Apanya bocor? Ini judul lagunya ujian mendadak di hari Sabtu. Ujian mendadak di hari Sabtu. Ini ada yang hafal lagunya. Ada nggak ya lagu nyontek lain ya? Buset ini siapa lagi yang ngechat atuh? Saya omong udah sambil gocap, normal nggak gue nonton ginian? Ya normal-normal aja kok sama kamu nggak aneh-aneh. Mimi mana Mimi? Mei mana sih Mei? Kok nggak komen Mei?
Ih, ada lagu nyontek lain, coba aku putar, aku gak pernah denger kalau ini. Bukan rambut rusak kok. Bukan iklan. Nah. Hai kakak-kakak yang di sini, bahasanya dijaga ya. Jika kimia pelajaran yang membuatku gila. Sudah lama-lama. Iya, ini yang anak band nyontek ini. Sampai sekolah kok lupa semua. Giginya bunga. Gede gigiku, malu ah. 1 biru 2000, 3 biru 4000. Bisa? Aku bukan superstar, itu lagu. Kayaknya banyak yang tahu lagu ini ya. Aku baru dengar sekarang sih. Susah semua tiba. Iya Pak Guru, tolong pejamin dong matanya semenit. Tip to through deep tulips. Udah 1 jam. Sebentar lagi aku harus say bye-bye. Thank you buat kalian semua yang udah kesini, komen, udah komen, terus udah like juga, udah mau nemenin aku nonton. Ayo yuk, sini. Say bye-bye dong ke aku. Goodbye. Bye-bye semuanya. Say bye-bye dulu dong, baru aku up. Ntar jadi aku keluar dengan hati senang. Kalau aku lagu terus-terusan ntar bosan kalian. Jadi kita ketemu saja sampai besok. Live untuk Reon harusnya sih hari Selasa lagi sih. Tiap Selasa, tapi ntar dia keluar jadwalnya kayak tiap 2 minggu sekali atau gimana gitu. Bye-bye. Ini yang ngomong bedaknya jangan tebel-tebel kayak pernah pakai makeup aja. Sotoy. Ih. Bye. Senyum paling manis tuh gimana? Ini malah ada yang nyari kunci jawaban, salah tempat bang. Thank you guys. Apa nih? Minggu depan lihat kita nanti ya. Soalnya kayak banyak yang bakal stream. Sampai lagu ini habis aku off. Jadi dadah dulu. Monyong. Jangan di screenshot ya. Iya, ntar kapan-kapan datang lagi Pontianak sih pasti datang sih, cepat atau lambat. Dadah. Love you guys. Thank you buat kalian semua yang udah nonton. Sampai ketemu juga di acaranya Reon Comic Fest tanggal 28 dan 29. Dadah. Yang mau Yang mau UN belajar ya habis ini, jangan malah live.